Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Alfarisi dari jurusan Arsitektur Tandria Bank University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya, yaitu berupa museum kaligrafi, yang dimana pada museum kaligrafi ini saya menerapkan konsep-konsep sustainable dan bertemakan modern, sehingga bisa anak-anak milenial bisa datang ke museum ini dan suka dengan museum ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari museum kaligrafi ini? Ya, latar belakangnya adalah seni kaligrafi adalah seni menulis indah yang dibentuk dengan mengutamakan keindahan yang terdapat pada bentuk huruf yang telah dimodifikasi atau digayakan sehingga mempunyai nilai estetika. Di Indonesia banyak sekali karya-karya dalam hal kaligrafi, bahkan ada yang terkenal di kancah internasional. Tetapi sayangnya di Indonesia tidak ada tempat untuk mewadahi karya-karya tersebut. Di Indonesia belum ada museum yang mengkhususkan untuk memamerkan seni kaligrafi ini, tetapi hanya ada pameran yang diselenggarakan sesuai waktu yang ditetapkan. Padahal banyak karya-karya di Indonesia yang juara di kancah internasional, tetapi tidak ada tempat khusus untuk memamerkan karya-karya tersebut. Maka dengan demikian saya ingin membuat museum kaligrafi ini sehingga karya-karya kaligrafi warga Indonesia dapat diwadahi dan dapat dipamerkan secara terus-menerus. Untuk lokasi site pada museum ini terletak di Jalan Gatot Subroto, Kafling 26 sampai 27, RT 3 RW 2, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk luas lahan pada saat ini itu luasnya itu 22.000 meter atau sekitar 22 hektar dengan rincian sebagai berikut, yaitu KLB-nya 7, KDB-nya 40%, KDH-nya 40%, ketinggian bangunan 40 lantai, terus jenis bangunan pada saat ini itu bangunan tunggal. Kita masuk ke konsep bangunan pada museum kaligrafi ini. Konsep pada museum ini diambil dari lafaz surah Al-Fatihah yang ditransformasikan sehingga menjadi bangunan. Nah, kita masuk ke gubahannya supaya jelas rincian dari pembentukan alur bangunan ini. Yang pertama itu diambil dari huruf ba, dikarenakan huruf ba ialah huruf pertama pada surah Al-Fatihah, yaitu di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya diambil dari huruf fa, dikarenakan huruf fa ialah termasuk bagian dalam tulisan surah Al-Fatihah, yaitu di surahnya itu yang huruf fa-nya itu. Lalu huruf ba dan fa ini digabungkan sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Bisa kita lihat, bentuk seperti ini menyerupai bentuk dari bangunan yang sudah saya rancang ini. Nah, di sini saya ini gambar 3D-nya. Bisa kalian lihat. Ini ada gambar 3D-nya. Nah, saya selanjutnya ingin menjelaskan ke set pada museum ini. Nah, untuk setnya sendiri seperti ini. Bisa kita lihat ada beberapa pintu masuk. Kita mulai dari yang paling ujung ini. Pintu masuk untuk pegawai, yang dimana dikhususkan untuk pegawai atau para tamu-tamu museum. Ya, masuknya dari sini dan ini disediakan parkir motor dan parkir mobilnya. Lalu ada juga tamannya. Lalu di sebelah sini ada parkir untuk bus, yang dimana ini jikalau pengunjung datang rombongan bisa parkir bus di sini. Contohnya kayak anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah bisa yang menggunakan bus bisa parkir di sini. Nah, terus lalu ini untuk kendaraan pribadi, yang dimana masuknya dari sini. Lalu drop off, turun penumpangnya, lalu parkir di area parkir mobil itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada parkir untuk motor, yang dimana akses masuknya itu di Jalan Mampang Perapatan, masuknya dari sini, dan keluar juga di Jalan Mampang Perapatan. Lalu selanjutnya, pada set ini terdapat danau dan banyak sekali vegetasi. Kenapa? Supaya bisa menghambat dari kebisingan dan juga bisa mempersejuk suasana di dalam set tersebut. Lalu di area belakang sini terdapat drop off. Maksudnya loading dock, yang dimana ini untuk bongkar muat barang. Untuk masuknya itu terletak di jalan
Kuningan Barat 2, yaitu masuk dari sini dan keluar dari sini. Lalu juga kalau ada mobil sampah, mengangkutnya dari loading dock ini. Nah, selanjutnya di area pada saat ini terdapat area outdoor yang dimana untuk di sebelah sini yang ada air mancur ini area outdoor untuk titik kumpul, yang dimana kalau ada rombongan-rombongan bisa langsung kumpul di area sini. Lalu sini ada area outdoor, di mana area outdoor sebelah sini ini untuk area keluar dari museum, terus juga bisa dipergunakan untuk kantin yang area outdoornya. Lalu ada area outdoor yang pintu masuknya dari dalam museum. Nah ini untuk tempat suasana supaya sejuk saja. Lalu masuk ke denahnya. Untuk denahnya ini seperti ini. Jika masuk dia langsung ketemu dengan lobby. Lobby yang dimana di area lobby ini ada ruang tunggu, ada toilet, terus ada resepsionis dan tempat pembelian tiket. Bukan hanya dari area outdoor depan saja yang bisa masuk, tapi bisa dari tempat parkir bus. Lalu masuk ke area pameran. Masuk ke area pameran yang dimana di sini ada tempat penukaran tiket supaya bisa masuk, pintu tiketingnya. Nah, yang pertama ini pengunjung disuguhkan dengan sejarah-sejarah tentang kaligrafi. Nah, lalu setelah melewati tentang sejarah-sejarah kaligrafi, masuk ke pengenalan tokoh-tokoh dalam kaligrafi ini. Lalu masuk ke pengenalan jenis-jenis kaligrafi. Lalu masuk ke karya-karya dari tokohnya tersebut. Ada yang internasional, ada yang nasional. Lalu setelah keluar dari hasil karya-karya tokoh, pengunjung ini disuguhkan dengan ruang serbaguna, di mana ruang serbaguna ini terbagi-bagi, ada yang terpecah ke area workshop atau perpustakaan, terus juga ada area auditorium atau bisa ke musola. Nah, untuk auditorium ini seperti ini rancangannya. Yang dimana ini ada panggung, terus ini area untuk tempat duduknya, terus pintu masuk tersedia dan pintu keluar ini tersedia. Lalu sini ada ruang audio, lalu sini ada storage-nya. Nah, untuk pintu kebakaran ini tersedia untuk kalau misalkan ada kebakaran atau apa, bisa langsung keluar lewat pintu darurat ini. Lalu masuk ke area workshopnya, yang dimana area workshop ini dipergunakan untuk latihan menggambar kaligrafi. Jadi kalau ada yang ingin belajar tentang kaligrafi bisa ke workshop ini. Lalu di sampingnya workshop ini ada perpustakaan, yang dimana kalau misalkan ada yang ingin dibaca-baca tentang sejarah yang lebih didalami atau sebagainya, bisa ke perpustakaan ini. Lalu di samping perpustakaan ada taman, yang dimana ini untuk sirkulasi dan pencahayaan untuk masuk ke area dalam museum, yang dimana bisa menerangi area perpustakaan, atau ada area dekat musola bisa diterangi, terus juga udara bisa masuk ke dalam bangunan. Nah, selanjutnya di samping kanan ini ada musola, yang dimana kalau misalkan di tengah perjalanan untuk mengelilingi museum ini ingin buang air atau ingin sholat, bisa ke area sini. Nah, ini untuk area atasnya ini area privat, yang dimana ini terdiri dari kantor, yaitu di antara lain itu ada ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang TU, ruang tamu, loker pegawai, ruang staf, ruang rapat, musola pegawai, toilet pegawai, pantry, ruang preparator, kurator, gudang, terus ada area loading dock, terus ada ruang WAHU, terus ada ruang MA. Nah, selanjutnya masuk ke area pamerannya lagi. Setelah atau ada yang ingin dari workshop, keluar dari workshop, ada auditorium atau dari toilet, bisa lanjut ke area kaligrafi. Ini di sini pengunjung disuguhkan dengan karya-karya juara yang baik di kaca nasional maupun internasional. Karena ini
Pertama itu masuk ke karya-karya juara kaligrafi di tingkat nasional, yaitu tingkat 2 dimensinya, lalu tingkat nasional itu 3 dimensinya, lalu juara internasional itu 2 dimensinya, terus juara internasional 3 dimensinya. Lalu yang di akhir ini terdapat karya-karya hasil anak-anak yang belajar di workshop yang bagus dipajang di area sini. Lalu selanjutnya di sebelahnya ini, sebelum mau keluar ada yang ingin sholat atau ke toilet, bisa ke toilet sebelah sini, dan juga ada musolahnya. Lalu jika ada yang pengunjung ingin makan atau berbelanja, bisa ke area toko souvenirnya dan juga area kantinnya. Kita masuk selanjutnya ke tampak bangunannya. Untuk tampak depannya sendiri ini berfasad dengan menggunakan batu karawang yang disusun sehingga menampilkan ayat-ayat surah Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Lalu dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan rambat seperti ini sehingga menambahkan kesan-kesan natural atau kesan-kesan penghijauan pada bangunan ini. Bukan hanya itu, pada bangunan ini juga pencahayaannya di siang hari menggunakan cahaya matahari, yang dimana di sini ada kayak void gitu tapi dilapisi kaca supaya penerangan pada bangunan ini bisa terang tanpa menggunakan daya listrik yang berlebihan. Lalu juga ini menggunakan roster karawang, yang dimana sirkulasi udaranya itu masuk dan sehubung area CT ini banyak tumpuan, jadi walaupun tidak menggunakan AC, bangunan ini tetap sejuk. Ini tampak belakangnya, lalu ini tampak sampingnya, terus lalu ini tampak sampingnya lagi. Terus masuk ke detail lobby. Ini detail lobbynya. Pada detail lobby ini saya memotong, yang pertama itu potongan AA ini ada di sebelah sini. Saya memotong ruang tunggu, area lobbynya, terus ruang tunggu lagi, terus toilet. Lalu untuk potongan BB-nya sebelah sini saya memotong area lobby dan memotong area resepsionis. Selanjutnya masuk ke detail pameran, yang dimana ini saya memotong area pameran. Di antaranya saya memotong sejarah tentang kaligrafi, terus toko-toko, dan seterusnya. Sama juga di potongan BB-nya saya memotong area pamerannya ini. Lalu selanjutnya masuk ke detail auditorium, yang dimana ini saya memotong, di potongan A-nya saya memotong panggung, terus ruang audio, lalu ini tempat duduk untuk yang mengikuti seminar. Lalu potongan BB-nya saya memotong panggung, jadinya seperti ini. Untuk ketinggian lantai pada setiap ruangan ini hampir berbeda-beda. Ya, untuk auditorium ini saya tingginya ini 6 meter. Lalu untuk area pameran ini tingginya 4 meter. Lalu untuk area lobby ini 6 meter juga. Selanjutnya masuk ke detail workshop. Pada workshop ini saya memotong bagian A-nya ini, saya memotong area workshopnya sendiri, terus area perpustakaannya, terus area tamannya. Untuk potongan BB-nya ini saya memotong area perpustakaan, yang di sini ada tempat duduk untuk membaca, dan di sini ada lemari-lemari untuk buku koleksi perpustakaan. Selanjutnya masuk ke potongan AA. Ini dari potongan detail musola. Nah, di musola ini bukan hanya musola yang dipotong, tapi juga ada ruang toko souvenir, ada kantin. Nah, ini di potongan A-nya ini saya memotong area wudhu untuk orang-orang sholat yang ingin sholat. Lalu di sini saya memotong toko souvenir, lalu di sini saya memotong kantinnya. Nah, untuk potongan BB-nya ini saya memotong area musolahnya, tempat wudhunya, dan kamar mandinya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.